Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sekarang ada nomor 3, kotak dengan berat 70 kg ditarik dengan gaya 40 Newton dan sudut 30 derajat. Koefisien gesekan antara kotak dan lantai adalah 0,5. Dalam keadaan kotak bergerak, berapakah percepatan kotak? Nah, dapat dilihat dari gambarnya terdapat beberapa gaya ya. Nah, situ ada gaya gesek, ada gaya W, terus lalu ada gaya normal, dan ada gaya 40 Newton tersebut. Bila karena benda tidak meninggalkan lantai, maka dalam arah Y berlaku resultan gaya Y sama dengan M kali AY sama dengan 0. Jadi gambar tampak Y ditambah 400 sin 30 derajat itu dari proyeksi gaya 40 Newton tersebut dikurangi dengan M kali G sama dengan 0. Lalu Y ditambah dengan sin 30 itu setengah, jadi 400 dibagi 2 jadi 200 Newton dikurangi 70 kg dikali dengan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu tinggal dipindahkan luas ya, dan dijumlah menjadi 486 Newton. Nah, di sini ada kita mencari gaya geseknya terlebih dahulu, yaitu mu atau koefisien gaya gesek dikali dengan Y sama dengan 0,5 dikali dengan 486 Newton sama dengan 243 Newton. Dalam arah X berlaku resultan gaya X sama dengan M kali AX. Nah, 400 cos 30 derajat yaitu proyeksi dari proyeksi dari gaya 400 itu, jadi karena di arah X maka dipakainya cos 30 derajat dikurangi dengan 243 Newton sama dengan M-nya 70 kg dikali dengan percepatan pada pada arah X. Nah, lalu kita tinggal pindah ruas aja ya, tinggal dibagi 70 kg. Nah, tadi cos 30 derajat itu merupakan setengah kali 3, maka dikali dengan 400 Newton maka didapat 346 Newton dikurangi dengan 243 Newton dibagi dengan 70 kg sama dengan 1,47 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu di sini ada 5.7 yaitu gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Gaya yang bekerja pada benda yaitu dapat dilihat itu gambarnya pada sebelah kanan, yaitu pertama ada gaya normal atau N sama dengan mg kali cos theta, dan kedua itu ada gaya berat. Gaya beratnya itu biasanya pada rumus-rumusnya W sama dengan M kali G. Nah, diuraikan menjadi dua komponen. Di sini ada Fx gaya pada sumbu X yaitu sama dengan mg sin theta, dan gaya pada sumbu Fy namanya Fy sama dengan mg kali cos theta. Gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah atau sumbu X yaitu Fx sama dengan m kali a. Massa kali percepatan yaitu diubah menjadi massa kali gravitasi sin theta sama dengan ma, yaitu dari atas itu ya, Fx diganti. Lalu di sini adalah gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Nah, kita dapat gambar ini di sebelah kiri, dia dapat dilihat yaitu sigma F sama dengan M kali A merupakan hukum kedua Newton. Dan di sini ada M kali G sin theta dikurangi FK ya, dapat dilihat dari gambar ya, sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja pada benda yaitu benda yang terdapat pada gambar ini itu gaya normal sama dengan N sama dengan M kali G cos theta. Itu gaya normalnya itu yang ke atas dari benda itu, lurus dari tegak lurus dengan bidang miring tersebut, makanya terdapat cos theta. Nah, terus kedua ada gaya berat yaitu W namanya sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Lalu sini ada yang ketiga gaya gesek yaitu tulisannya F lambangnya FK sama dengan mu K atau koefisien gaya gesek K dikali dengan gaya normal atau sama dengan mu K M kali G kali cos theta. Ini tinggal sini tadi ya. Lalu di sini ada contoh soal gerak pada bidang miring, yaitu terdapat soalnya ya, dapat dilihat. Nah, penyelesaiannya percepatan yang dicari adalah AX. Percepatan pada sumbu X diperoleh dari rumus resultan gaya X sama dengan M kali percepatan A, yaitu tentukan gaya gesek F lambangnya dengan rumus F Y sama dengan M kali AY, percepatan Y sama dengan 0. Nah, dapat yaitu pada sumbu Y sama dengan M kali G cos
Theta Y sama dengan 20 kg dikali dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dikali dengan cos 60 derajat. Ya, sehingga didapat Y sama dengan 20 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,87 sama dengan 171 Newton. Mencari rumus G gesek atau F sama dengan mu kali Y, F sama dengan 0,3 dikali dengan 171 Newton sama dengan didapat 51 Newton gaya gesek. Dalam arah X berlaku resultan gaya sama dengan M kali percepatan X, itu terdapat gaya F atau GC dikurangi dengan sin 60 derajat M kali G atau gaya berat, yaitu gaya beratnya sama dikurangi dengan karena berlawanan arah dengan arah X, maka dikurangi sin 60 derajat massa dikali dengan gravitasi sama dengan massa dikali percepatan X. Nah, lalu di sini F-nya itu diketahui 51 Newton dan dikurangi dengan sin 60 setengah atau 0,5 dikali dengan massanya 20 dan dikali dengan 9,6 gravitasinya. Nah, sama dengan 20 kg dikali dengan AX, maaf itu salah ya, AX sama dengan lalu tinggal dijumlahkan 51 dengan gaya beratnya dan dibagi dengan 20 sehingga didapat negatif 2,35 meter per sekon kuadrat. Karena ini hasil negatif, maka itu merupakan arah yang negatif, merupakan arah yang bergerak, benda akan bergerak mana. Jadi percepatan gerak turun menggeser ke bawah adalah 2,35 meter per sekon kuadrat. Nah, terus di sini ada sistem katral. Sistem katral itu yang sebelah kiri itu merupakan yang mampu pada kita, dan B itu merupakan gaya-gaya yang berlaku pada sistem katral tersebut. Nah, diagram bebas sistem benda A dan benda B. Nah, di sini terdapat gaya-gayanya ya. Lalu di sini gaya-gaya yang bekerja pada benda itu, di sini penjelasannya. Pada benda A terdapat ada 3 gaya, yaitu gaya normal, itu lambangnya itu NA, merupakan massa A dikali dengan gravitasi, lambangnya dengan FA sama dengan mu K dikali MA dikali MA itu massa benda A dikali dengan gravitasi, dan gaya tegangan tali merupakan lambangnya T. Dan pada benda B terdapat 2 gaya, yaitu gaya berat dan gaya tegangan tali. Nah, gaya berat dilambangkan dengan WB karena benda B, lalu sama dengan massa benda B dikali dengan gravitasi, dan gaya tegangan tali dilambangkan dengan T. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2, yaitu dengan rumus resultan gaya sama dengan M kali A atau massa kali percepatan. Untuk kedua benda berlaku, yaitu pada bidang kasar, yaitu percepatan sama dengan massa benda B dikurangi dengan mu atau koefisien gesek dikali dengan massa A dibagi dengan massa A ditambah massa B dikali dengan gravitasi. Untuk bidang licin, yaitu A sama dengan massa benda B dibagi dengan massa benda A ditambah massa benda B dikali dengan gravitasi. Ya, sekian dari saya dan kelompok saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutannya kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.